Halo teman-teman sekalian, saya Amaulana. Kembali dengan channel saya tentang tata kelola keuangan di sekolah dasar. Nah, apa itu tata kelola keuangan di sekolah dasar? Yaitu tata kelola keuangan di sekolah dasar merupakan proses pengelolaan dan pengendalian aspek keuangan yang terkait dengan operasional dan keuangan sekolah dasar. Hal ini melibatkan berbagai kegiatan yang meliputi penganggaran, pemantauan, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan. Nah, ada beberapa poin nih. Tentang pengelolaan keuangan. Yang pertama, penganggaran. Sekolah dasar perlu menyusun anggaran yang terperinci untuk mencakup semua pendapatan dan pengeluaran yang terkait dengan operasional sekolah. Anggaran harus mencakup sumber pendapatan seperti dana dari pemerintah, sumbangan dari orang tua siswa, terus penggunaan dana pemerintah secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua, pengelolaan pendapatan. Nah, sekolah dasar perlu memiliki sistem yang jelas untuk mengelola dan melacak pendapatan yang diterima. Ini termasuk pendapatan dari biaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, sumbangan sukarela, dan dana lainnya. Penting untuk memastikan betapa pendapatan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, pengeluaran penting bagi sekolah dasar untuk memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dalam mengolah pengeluaran. Ini meliputi pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji staf, perawatan gedung dan fasilitas, serta pembelian perlengkapan dan buku pelajaran. Pengeluaran harus direncanakan dengan hati-hati, dipantau secara teratur, dan tunduk pada proses persetujuan yang tepat. Yang keempat, pengelolaan aset. Sekolah dasar memiliki aset fisik seperti gedung, tanah, peralatan, dan inventaris. Penting untuk melacak, memelihara, dan mengelola aset-aset ini dengan baik. Pengelolaan aset yang baik akan membantu memastikan aset tetap dalam kondisi yang baik, memperpanjang masa pakai, dan mencegah kehilangan atau pencurian. Nah, yang kelima, sekolah dasar perlu menyusun laporan keuangan secara teratur untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pihak terkait, termasuk pihak berkepentingan internal dan eksternal. Laporan keuangan harus mencakup informasi tentang pendapatan, pengeluaran, saldo kas, dan posisi keuangan sekolah. Laporan tersebut dapat digunakan untuk evaluasi kinerja keuangan sekolah dan sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu pengendalian intern. Sekolah dasar perlu memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan dana. Nah, mengurangi resiko keuangan dan memastikan akuntabilitas. Ini melibatkan pemisahan tugas, audit internal, pembatasan akses terhadap dana dan aset, serta pengawasan yang ketat terhadap transaksi keuangan. Dengan menerapkan tata kelola keuangan yang baik di sekolah dasar,
Sekolah dapat memastikan penggunaan dana yang transparan, efisien, dan efektif. Hal ini membantu pencapaian tujuan pendidikan, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi siswa, guru, dan staf sekolah. Nah, dari mana saja sumber dana sekolah sih? Yang pertama, itu sekolah dapat memperoleh sumber dana dari berbagai sumber, baik pemerintah maupun dari pihak-pihak lain. Nah, berikut beberapa sumber dana yang umumnya digunakan oleh sekolah. Yang pertama yaitu dana pemerintah pastinya. Pemerintah biasanya menyediakan dana untuk pendidikan dalam anggaran negara atau daerah. Dana ini dapat dialokasikan dalam bentuk dana operasional sekolah, dana bantuan operasional sekolah, dan bantuan sosial, dan program-program khusus lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan. Dana ini biasanya diberikan secara rutin atau melalui program-program khusus tertentu. Yang kedua, biaya pendidikan. Nah, sekolah dasar dapat mengenakan biaya pendidikan kepada orang tua atau wali murid sebagai sumbangan pendapatan sekolah. Biaya ini dapat meliputi biaya pendaftaran, biaya pembelajaran, biaya seragam, dan biaya kegiatan ekstrakurikuler. Besaran biaya pendidikan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan sekolah dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Yang ketiga, sumbangan sukarela. Nah, orang tua atau wali murid, masyarakat, dan pihak-pihak lain dapat memberikan sumbangan sukarela kepada sekolah. Sumbangan ini dapat berupa uang tunai, barang, atau jasa tertentu, atau partisipasi dalam kegiatan penggalangan dana yang diadakan sekolah. Sumbangan sukarela dapat digunakan untuk membiayai program-program sekolah, tambahan untuk memperbaiki sarana prasarana sekolah, program sekolah, dan tambahan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat adalah sponsor atau donatur. Nah, sekolah dapat mencari sponsor atau donatur yang bersedia memberikan dana bantuan dalam bentuk lain. Sponsor atau donatur ini bisa berupa perusahaan, yayasan, lembaga pemerintah, atau individu yang tertarik untuk mendukung perusahaan, yayasan, untuk mendukung pendidikan bantuan. Ya, bantuan ini dapat digunakan untuk membiayai program khusus. Yang keempat adalah sponsor atau donatur. Nah, sekolah dapat mencari sponsor atau donatur yang bersedia memberikan dana atau bantuan dalam bentuk lain. Sponsor atau donatur ini bisa berupa perusahaan, yayasan, lembaga pemerintah, atau individu yang tertarik untuk mendukung pendidikan. Bantuan ini dapat digunakan untuk membiayai program-program khusus seperti pengembangan kurikulum, pembelian peralatan, atau beasiswa bagi siswa. Oke, yang kelima adalah dana rintisan sekolah. Dalam beberapa kasus, sekolah dasar dapat mendapatkan dana melalui program-program rintisan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan tertentu. Program-program ini biasanya memberikan dukungan keuangan kepada sekolah yang berprestasi atau yang berpartisipasi dalam program-program inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang keenam yaitu kegiatan penggalangan dana. Sekolah dapat mengadakan kegiatan penggalangan dana seperti konser amal, bazar, lomba, atau acara lainnya untuk mengumpulkan dana. Kegiatan ini melibatkan partisipasi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Dana yang terkumpul dari kegiatan ini dapat digunakan untuk membiayai program-program sekolah. Yang terakhir yaitu dana dari
koperasi yang dibuat oleh guru supaya dana sekolah bisa terus mempunyai pendapatan gitu. Nah, ya. Jadi penting untuk dicatat bahwa sumber dana sekolah dapat bervariasi tergantung kebijakan pendidikan di suatu negara, wilayah, atau lembaga pendidikan. Setiap sekolah dapat memiliki kombinasi yang berbeda dari sumber dana ini tergantung kondisi dan kebutuhan spesifik mereka. Nah, bagaimana cara supaya anggaran dana tidak disalahgunakan? Untuk menjaga penyalahgunaan dana dalam anggaran sekolah, ada beberapa langkah nih yang harus diambil. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Penting untuk membangun sistem transparan dalam pengelolaan dana sekolah. Hal ini meliputi pembuatan anggaran yang jelas dan rinci, pemantauan pengeluaran secara berkala, dan penyusunan laporan keuangan yang terperinci. Informasi mengenai penggunaan dana harus tersedia untuk pihak terkait seperti orang tua, guru, dan staf sekolah, sehingga mereka dapat memahami dan mengawasi penggunaan dana tersebut. Yang kedua, kebijakan dan prosedur yang tegas. Sekolah harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai penggunaan dana. Hal ini meliputi prosedur pengajuan dan persetujuan pengeluaran, pembatasan akses terhadap dana, dan pemeriksaan yang ketat terhadap transaksi keuangan. Kebijakan ini harus diterapkan secara konsisten dan ditegakkan dengan tegas untuk mencegah penyalahgunaan. Yang ketiga, pemisahan tugas. Prinsip pemisahan tugas sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana. Sekolah harus memastikan bahwa tugas-tugas terkait dengan pengelolaan dana seperti pembuatan anggaran, pengeluaran, dan pemeriksaan dijalankan oleh orang yang berbeda. Ini membantu menciptakan sistem pengawasan internal yang lebih efektif dan mengurangi resiko penyalahgunaan keuangan. Yang keempat, yaitu audit internal. Melakukan audit internal secara teratur merupakan langkah yang penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, serta mendeteksi adanya penyalahgunaan dana. Audit internal dapat dilakukan oleh tim internal atau melibatkan pihak eksternal yang independen pastinya. Hasil audit harus dievaluasi dan tindakan korektif harus diambil jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian. Nah, yang kelima, partisipasi komite keuangan. Sekolah dapat membentuk komite keuangan yang terdiri dari orang tua, guru, dan staf sekolah untuk membantu pengawasan penggunaan dana. Komite ini dapat melakukan tinjauan rutin terhadap anggaran, mengawasi pelaksanaan kebijakan keuangan, dan memberikan saran atau rekomendasi terkait pengelolaan dana. Yang keenam, pelatihan dan kesadaran. Melakukan pelatihan terkait manajemen keuangan kepada staf sekolah, termasuk guru, petugas keuangan, sangat penting. Meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya etika keuangan dan pengetahuan tentang tata kelola keuangan dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, sekolah dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana serta mengurangi resiko penyalahgunaan. Hal ini akan memastikan dana dialokasikan untuk pendidikan digunakan dengan tepat dan memberikan manfaat yang optimal bagi siswa dan sekolah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton channel saya dalam pertemuan hari ini. Like dan subscribe kalau kalian suka.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.